Jadi itu cita-cita masih banyak dan masih berjalan. Insya Allah ke depan saya dengan yayasan terus ngembangin apa yang ada, terus kerjasama dengan kawan-kawan yang belum tercapai, saya coba wujudkan. Bismillahirrahmanirrahim. Halo Sobat Pemasarakatan, kembali lagi bersama kami di channel BIM Giat Rutan K1 Cipinang dengan saya Jun, salah satu pembina di bimbingan kegiatan. Di sini saya sebagai host ditemani dengan sesepuh BIM Giat, yaitu boleh perkenalkan diri? Ya, saya Edi Effendi. Saya mohon izin membuka masker. Saya bukan sesepuh BIM, tapi saya senior WBP lah ya. Senior WBP. Senior WBP di Rutan K1 Cipinang. Dan silakan perkenalkan Pak. Nah, di sini kita di konten suara di balik jeruji yang menceritakan lah si narasumber ini mengenai kehidupan dia di luar maupun mengulik dia ketika sudah masuk ke penjara. Oke, mari kita perkenalkan salah satu narasumber yang fenomenal bernama Rangga Rockstar. Ini boleh dibuka nih udah? Boleh dong. Boleh buka. Saya dong nggak boleh buka, pengap. Ya, boleh. Nah. Oke, perkenalkan diri. Saya Rangga, saya anak buahnya Pak Edi, karena beliau senior. Nah, kita akan mengulik masa dia di luar dulu lah. Dia dari berapa bersaudara, kegiatan di luar apa, sebelum beliau masuk ke BUI. Gimana saudara Rangga? Kehidupan remaja saya itu dulu penuh olahraga lah. Jauh dari kata bandel lah. Ngerokok juga pengen nggak berhenti. Teman-teman saya tuh orang baik-baik semua lah gitu. Kebetulan masa remaja saya itu sudah dipenuhi dengan aktivitas olahraga tiap hari, sekolah olahraga, sekolah. Dan Gua dengar lu jadi pelatih basket. oh iya, ini buat hidup itu. Ah, Gitu. gimana kok ceritanya bisa buat hidup tuh? Bapak tahu Bapak nih. Ya, kita kan punya cepu banyak. Wah, iya. Iya, itu buat hidup. Jadi dulu tuh saya tuh mulai SMA sudah biayain sekolah sendiri karena milih buat keluar dari keluarga saya kan di Jakarta. Saya keluar sana, udah saya sekolah di Bandung. Tapi ternyata di sana kesulitan juga gitu. Sekolahnya ya namanya saya nggak pinter-pinter banget gitu ya, nggak dapat negeri pula, dapatnya swasta. Ya masuk swasta, wah bayarannya tinggi banget. Bayaran sama ongkos aja jauhnya kayak langit sama bumi gitu. Akhirnya saya kan emang suka olahraga. Ada eskul basket dulu. Tapi eskul basket tuh jam 3 sore. Saya itu pulang jam 11. Saking nggak punya ongkos saya tunggu sampai jam 3. Tapi ternyata dari jam 11 sampai jam 3 tuh kegiatan di sekolah tuh banyak. Nah, saya nemenin. Ada olahraga, ada orang ngetes olahraga, ada orang main basket. Kan basket nggak cuman sekolah saya, ada SMP. Ada di sekolah saya itu ada 3 sekolah. Namanya BP 2, BP 1, BP 3, SMP. Nah, mereka terus, saya ikutin aja guru. Lama-lama saya jadi asisten, lama-lama saya ditinggalin. Udah saya akhirnya ngelatih, dibayar sama dia. Nah, alhamdulillah bayarannya bisa buat saya bayar sekolah. Bisa bayar sekolah, tapi bisa pulang nggak? Tapi pulangnya masih nggak bisa Pak. Gitu. Orang katanya nggak bisa pulang karena nggak punya ongkos. Nggak punya ongkos, jadi saya tuh setiap itu. Saya tuh tinggal sama nenek saya, udah tua lah, 2000 tahun lah umurnya lah, gitu kan. Lebih tua dari bapak nih. Jadi kalau orang dikasih ongkos sih, padahal zaman saya zaman modern gitu loh, dikasih 3.000 perak. Nah, naik angkot tuh 3.000 perak sekali dong, Pak. Baliknya gimana sih? Nebeng. Nebeng siapa? Ya mau aja. Jadi saya cuma bisa berangkat, pulang nggak bisa gitu. Ya saya gunakan waktu saya buat semaksimal mungkin gimana caranya saya dapat sesuatu lah. Jadi pelatih basket. Ya kebetulan mengarah ke sana akhirnya ngelatih, anak SMP dilatih, anak SMA dilatih,
ya udah bisa buat bayar sekolah. Jadi bisa biaya sekolah dari basket. Biaya sekolah dari basket. Oh. Gitu sih. Ya, emang pilihan saya gitu. Kalau saya mungkin Kamu hidup. pernah jadi pemain basket profesional? Enggak. Oh nggak pernah pak. Saking Nggak pernah. saya karena mikirin duit kali ya. Jadi Ya kalau profesional kan mikirin duit, enggak? enggak pak. Profesional tuh harus dilihat dari sekolahnya. Sekolahnya emang bener-bener punya prestasi, lalu punya pelatih yang bagus. Nah ini sekolah saya, pelatihnya saya. Gitu. Gimana mau jadi pemain basket? Coba. Ini nggak bisa kan? Oke, itu yang mengantarkan Hmm. Bule menjadi sales Iya, eh, jadi olahraga, sales barang-barang olahraga. Iya, jadi konsep saya dari sekolah tuh sudah pikir gimana saya bertahan hidup, bekerja. Akhirnya saya tuh orang udah tahu nih, saya nggak akan bisa kuliah dengan kondisi saya. Ya, saya cari duit, keluar pun SMA lulus, saya cari uang lagi. Gitu. Nah, ya, dengan SMA cuma bisa itu aja. Ada di sport, toko sport. Oh. Nah uniknya itu, dulu saya ngelamar. Ngelamar itu ada sekitar 200 orang lah kira-kira. 200 orang. Ngelamar di Mitra di Perkasa. Tapi dari 200 orang, dari berjam-jam kita interview, satu doang yang terima pak. Saya pak. Oh gitu. Itu kenapa tuh? Karena kelihatan bule? ganteng saya. Iya, karena kelihatan bule gitu. Nggak ada yang lebih. Nggak tahu saya, pokoknya tinggal itu. Satu-satunya saya. Oh, istimewa dong lo ya. Ya, istimewa karena mungkin saya haus uang kali ya. Wah, saya butuh duit gitu. Saya harus. Ini bagus juga ya, butuh uang tapi tidak kembali ke narkoba kan? Oh enggak, itu belum kenal pak. Belum benar ya. Belum kenal. Jadi udah mulai menata diri dengan profesi sales gitu. Ya. Mm-mm. Ada cerita lain nggak waktu lu jualan sepatu gitu? Cerita lain ya. Di situ mulai tuh. Jadi emang dasarnya kalau kita punya dasar pemikiran buat fokus bekerja, fokus cari uang, fokus ini banyak konsep-konsep keluar. Nah, waktu itu saya buat pertama kali namanya divisi reject. Jadi sepatu-sepatu rusak, baju-baju rusak saya kumpulin jadi satu, saya buatin bazar. Nah, cuman sebelum saya kumpulin jadi satu, saya bawa tuh ke kantor dulu, kantor pusat. Ini barangnya rusak nih, satu rusak display, satu ada mungkin kecakar kucing kali atau apa. Nah, didiskon-diskonin sama mereka. Saya kumpulin, saya jadiin bazar. Nah itu lumayan ramai itu. Barang rejekan ya? Dan di toko saya itu baru toko saya yang gitu. Karena toko-toko lain nggak tahu soal ini. Karena barang rejeknya saya ambilin. Lu punya barang rejek apa di sana? Saya ambil. Kumpulin. Iya, saya ambil. Di Arta Gading, di apa saya ambil. Ada raknya, itu reject semua. Tadi saya cuma Reject kan bukan berarti nggak bisa dipakai kan? bukan nggak bisa dipakai, bisa. Nggak bisa dipakai. Iya, cuman barangnya murah aja. Iya, itu justru. Jadi pokoknya semua reject kasih ke saya. Ada yang barang bagus nih, baru datang, saya injek. Jadi reject. Oh gitu caranya? Biar lebih dapat banyak rejekan gitu ya? Semua orang nyari saya. Waktu itu customer tuh nyari semua. Ada nggak yang ini? Ntar saya tungguin tuh, ada yang misalnya, oh ini customer gue 42 nih. Ada 42 datang, saya injek pak. Di reject? Iya reject, baru saya tawarin. Jadi customer itu loyal, nah itu cara ngebangun. Ini itu saya pelajari, ngebangun trust dari customer biar mereka loyal. Apa aja yang kita tawarin, padahal mereka nggak butuh tuh sepatu. Cuman karena nomornya aja, saya tawarin ambil gitu. Itu belajar marketing, belajar cara ngejual, belajar cara banyak hal. Oke, kembali tadi waktu Anda selesai dari salesnya sepatu, kan lagi bagus-bagusnya tuh karir, terus berhenti. Itu bukan bagus pak, itu awal Nggak, saya maksudnya masuk. kalau lo terusin kan lo bisa naik dong, Oh iya. ya kan? Kenapa lo berhenti? Terus kemana lo? Saya berhenti itu karena menurut saya kalian
saya tuh haus keahlian gitu loh. Jadi Oh. karena saya pikir ke depan tuh hanya ada 2 hal yang akan bertambah ilmu saya. Manajemen dan leadership gitu. Tapi itu dalam jangka yang kira-kira 2 tahun, 3 tahun gitu. Nah, menurut saya kurang bagus lah. Pindahlah saya. Gitu. Pindah, saya kerja. Itu saya belajar komputer. Belajar komputer, lalu bekerja di salah satu kantor yang membutuhkan keahlian saya sebagai komputer. Saya jadi admin. Saya jadi admin, kerja jadi admin, saya kembangin komputer saya itu ke skillnya lebih ke detail lagi, kayak Excel, accounting dan segala macam. Nah, dari situ saya naik lagi ke kantor yang berikutnya yang berbeda, hampir sama sih jabatannya, cuman ditambah sedikit doang, admin, sales, marketing gitu. Kalau yang sebelumnya admin aja, ini admin, sales, marketing. Jadi saya tanggung jawab sebagai penjualan, laporan, dan plan, rencana gitu, dan promosi juga. Di situ saya kembangin lagi tuh pengetahuan saya tentang komputer, saya naikkan lagi. Sehabis dari kantor itu saya pindah langsung ke IT support. Nah, jadilah saya IT support di perusahaan bagian security. Jadi di security swasta gitu, saya diminta jadi IT-nya. IT-nya masih sebatas jaringan aja. Tapi menurut saya, bagi saya, kalau namanya orang belajar, itu sampai ke sana gitu Pak. Itu bisa seperti itu. Itu saya belajar otodidak semua. Dari rumah, belajar komputer, nggak tahu cara ketik-ketik, belajar aplikasinya, dari aplikasi ngembang lagi ke detail aplikasinya itu, dari detail aplikasi ngembang lagi ke komputernya. Dan itu belum kuliah, di situ baru saya masuk kuliah. Nih, menarik nih. Setelah itu, kan pada saat itu masih lanjut di pekerjaan itu atau sudah berkecimpung di narkoba? Jadi di situ masih terus, saya tuh masih pikir gimana caranya bikin saya ini berkembang dengan kalian gitu. Karena saya pikir orang tuh kerja di kantor punya A, punya B. Nah, saya nggak sekolah, nggak apa. Nah, saya gimana caranya? Sekolah pun nggak mampu. Saya mau tahu aja gitu. Kalau saya nggak mampu sekolah dan nggak mampu kuliah, tapi saya punya kemampuan kuliah itu, bagaimana pendapat kantor-kantor? Ternyata diterima aja. Ternyata masuk. Tapi saya di situ juga masih antara was-was gitu. Gak mungkin karir saya itu cuma sampai di sini. Makanya di situ saya kerja sambil kuliah. Dengan biaya sendiri kuliah. Kuliah kebetulan IT juga. Nah, kerja sambil kuliah. Tapi karena emang dari dasarnya kerja, kuliah saya berantakan Pak. Baru dari situlah banyak lah kenakalan mau masuk yang pemikirannya nggak sepaham sama saya, tapi kenakalannya sepaham gitu. Jadi tadinya saya cuma pikir lurus aja buat gimana memperbaiki diri saya biar lebih baik, mau jadi belok gitu. Mau lingkungan tuh menggawat sih. Ngaruh ya? Ngaruh saat kita sudah masuk ke kuliah. Yang kuliah tuh orang notabene orang dibiayain sama keluarganya kan. Dia tahun-tahunnya masuk kelas, abis itu nongkrong di mana kita. Saya kan nggak gitu orangnya. Wah, abis ini capek banget, abis kantor harus kuliah, ajak nongkrong. Lama-lama ikut rusak saya. Rusak udah. Itu pergaulan Jakarta. Tapi yang menarik nih lu bilang lu jahat katanya. Oh jahat. Hah? Orang berpikirnya bahwa saya otak dari kejahatannya gitu. Oh gitu maksudnya. Iya, jadi otak dari kejahatan yang dimana kita itu ngebuat sesuatu yang demi menguntungkan kita. Nah, semua pusatnya dari saya dulu misalnya.
Oh, jadi yang lain Orang lo- mikirnya begitu, padahal enggak sih Pak. Jadi yang jahat sebenarnya samping-samping saya. Oh gitu. Gitu dong. Bukannya lo memperalat saudara-saudara lo. Oh enggak, jangan gitu Pak, jangan Hah? memperalat. Seolah-olah Oh, iya. mereka berbuat, lo yang mengambil keuntungan. Jadi emang sebenarnya karena kita kekurangan ilmu gitu. Jadi kekurangan ilmu dalam apa ya, dalam kehidupan. Tapi kita punya kemauan yang banyak gitu. Jadi apa yang bisa kita lakukan, kita tidak bisa membedakan yang mana jahat, yang mana baik. Selama itu bisa kita lakukan demi keuntungan kita bersama, saya lakukan. Gitu. Caranya bagaimana? Dengan cara saya. Jadi orang berpikir bahwa nih, kepalanya, otaknya ini Rangga ini loh. Gitu. Nah, contohnya ya banyak hal lah, kayak misalnya ke sebuah organisasi besar narkoba segala macam yang di kepalanya sama saya, tapi isinya cuman saya sama saudara-saudara saya doang. Gak ada Oh yang lain. gitu. Oh, itu yang dimaksud Pak Edi mengajak ya. Wah, mengajak lebih mencuci otak kayaknya. Itu pertama kali terjun gimana awal mulanya itu? Boleh sedikit ceritakan, mungkin kan di BAP nggak ada. Saya itu paling malas ingat-ingat masa lalu yang buruk-buruk sebenarnya. Ya pertama kali terjun ya karena kita pertama terimpit ekonomi sih, itu sih. Rembet ekonomi. Ekonomi permasalahan. Bukan karena mengejar kenikmatan, bukan? Mengejar kenikmatan, ya karena ekonomi kita nggak nikmat jadi. Bukan. Kalau orang kan biasanya mau apa? Ambil ke narkoba karena merasa kurang nikmat selama ini, lalu coba ke narkoba, cari kenikmatan gitu. Oh iya sih. Termasuk Iya. sekalian jadi ya. Iya sekalian sih. Gitu. Jadi Oh. udah lama kita hidup susah ya, kita coba gimana ya, bikin apa ya? Oh ini bisa nih kayaknya kita buat sesuatu lah. Ya udah. Jadi Tapi tahu kalau itu salah sejak Oh kapan? tahu banget. Dari pertama kali saya minjak. Tahu itu salah. Tahu. Oh, diterusin aja. Terusin aja karena kita udah nekat sih Pak. Nekat. Karena ekonomi itu emang kurang ajar ekonomi itu. Siapa sih itu dia? Coba. Kebayang nggak begitu lu terusin aja lu bakal masuk sini? Kebayang nggak? Udah kebayang. Udah kebayang? Saya orang-orang yang mungkin kalau di penjara itu sudah siap masuk penjara. Oh gitu. Iya. Oh, emang waktu itu lu kesini bawa apaan? Bawa kasur, bawa gitu segala macam. Oh enggak. Aku buat lu siap. Nah, saya satu-satunya mungkin ya di antara saudara saya itu nggak pernah ditangkap Pak. Tapi saya datang. Oh, menyerahkan diri Iya. Nah setahu saya ini ya Pak. otaknya. Otak. Gimana itu? Oh, Bangunin. Dibangunin. Polisi saya bangunin pagi-pagi datang. Tapi hukumannya tinggian abang lo. Ya emang tergantung amal ibadah Pak. Ya itu sih. Itu selang berapa lama dari penangkapan saudara? Saudara sendiri gitu? 4 hari lah. 4 hari. Datang menyerahkan diri. Nggak ada, jadi nggak ada solusi lain. Ya udahlah. Mungkin pemikiran saya waktu itu. Ya mungkin saya datang, saudara bebas, saya nuker. Oh, tukar pala gitu ya. Iya. Ternyata dua-duanya masuk. Kurang ajar sama polisi. Dua-duanya Iya. di luar ekspektasi. Ya, kita nggak bisa mengatakan bahwa yang salah itu polisi enggak, tapi memang polisi kan dia menjalankan tugasnya. Yes, iya. Lalu yang kebetulan ya posisi yang salah yang mau diapain kan gitu. Otaknya. Oke lah, kita mungkin nggak usah jauh-jauh lagi Mm-mm. mengeksplorasi lo punya kesalahan di bidang itu. Iya. Tapi yang pokok lagi, sekarang ini lo siapa di sini? Di Ruci itu sebagai apa lo? Oke. Saya itu sekarang ya alhamdulillah diberi tanggung jawab sebagai kepala koordinator program perwakilan Yayasan Jira Indonesia Oh, di Rutan Kelas 1 Cipinang. Gitu. Jadi dari Yayasan Jira itu mendelegasikan saya sebagai nih kamu wakili program apa yang mau dilakukan yayasan diberikan ke saya untuk dijalankan. Jadi saya perwakilan. berarti di pikiran lo udah nggak ada lagi program narkoba dong ya? Oh nggak ada, jauh, Jauh. malah berhenti. Berhenti ya? Iya. Saya langsung aja cerita nih ya. Boleh, Jadi, boleh.
awal saya masuk itu, pertama kali saya masuk ke sini, sebelum akhirnya gabung Menjira ya. Yang pertama kali ada di benak saya, gitu. Bahwa ngeliat kawan-kawan yang ada di sini, mereka itu bisa bayangin nggak? Kalau mereka itu sudah dipastikan atau dicap Pak, bahwa ini akan jadi orang pengangguran setelah keluar dari sini. Orang yang sudah tidak punya apa-apa, sudah punya cap sebagai residivis, tahu orang ini salahnya apa, keluar mau kerja kemana? Kecuali dia akan masuk lagi. Nah, terbesitlah di situ. Saya masuk akhirnya ke Jira, ketemu petinggi-petingginya. Yang pertama kali mereka tanyakan, lu bisa apa? Gitu. Saya bisa apa? Ya, saya bilang saya sosial media. Lalu dengan sosial media kamu mau apa? Oke, saya mau kasih tahu ke semua orang di luar sana, kalau di dalam penjara ada hal yang baik, gitu. Bukan melulu hal yang buruk-buruk. Apa sih yang kita lakukan di sini kalau selain kita membenahi diri kita, memberikan kemampuan yang baru. Tadinya mereka tuh penjahat, tukang nyolong, copet, kita kasih mereka ilmu biar mereka bisa mandiri ke depannya. Jadi mudah-mudahan dengan sosial media yang saya punya, dengan sosial media kalian saya bisa lakukan, masyarakat paham, oh iya, mungkin nggak semuanya gitu. Beruntung ya orang yang masuk ke dalam program pembinaan rutan kayak gitu. Nah, saya berharap seperti itu. Jadi akhirnya Yayasan Menjira dengan saya ya klop. Ya udah. Waktu itu siapa ya? Rino lah. Ya udah masuk. Ya udah, akhirnya saya bangun lah namanya Instagram, YouTube. Nah, sampai dengan hal-hal lain, program-programnya. Fokusnya cuma di sana. Bagaimana program-program yang ada di kita itu bisa menampung kawan-kawan. Tapi ternyata emang dari jumlah ruang, dari jumlah program dengan berbanding dengan narapidana-nya jauh susah Pak. Maksudnya lebih banyak jumlah narapidana ketimbang iya. yang bisa kita tampung. Betul. Oh. Nah terus gini, ini kan sekarang dimandatin sebagai salah satu koordinator yang diwakilkan oleh pihak Yayasan Menjira Indonesia untuk membantu program di BIMJA Rutan Cipinang. Berarti banyak hal-hal yang sulit dong. Oh banyak. Banyak. Apa aja tuh yang sekiranya sulit? Dan kan tak dengar ini kita udah bikin 3 video klip, Edi. Iya. Di bagian musik. Nah itu salah satu penggagasnya Saudara Rangga ini. Iya, saya tahu. Nah, itu kenapa bisa terbesit itu? Wah, itu konsep pemikirannya. Garisnya bahwa kalau bagaimana kita ngasih tahu orang di luar sana kita itu masih bisa melakukan sesuatu, itu yang kayaknya agak susah nyampainya. Dan kita tidak bisa menutup diri gitu, harus punya sosial media segala macam. Kalau udah ada lahannya sosial media, ya kita harus punya kontennya, kita buat terus kontennya apa, kita kasih tahu. Biarpun akhirnya ya sangat disayangkan sih bahwa orang yang peduli akan keadaan di sini itu sangat kurang, karena pemberitaan yang udah jelek banget sih. Iya. Melawan lah ya. Melawan itu yang tadi Bapak bilang kalau kesulitan, ya itu kesulitan apa? Kayak ibaratnya apa ya? Stigma itu. Stigma. Melawan stigma. Saya ngomong ke orang kalau ini Pak Edi, ini hidup 1000 tahun, ini orangnya baik, soleh gitu. Dia nggak percaya Pak. Saya tunjukin orangnya juga masih itu juga nggak percaya gitu. Itu stigma memang. Memang itu Tapi sih. kalau dia datang, dia lihat Pak Edi tinggal di mana, Pak Edi bagaimana, dia baru percaya begitu. Orang segitunya. Lalu bagaimana? Kita kan terbatas, ditutup dengan penjara. Bagaimana kita menyampaikan itu? Itu sulit, tantangannya sendiri sih. Jadi sejauh ini menurut pengukuran lu sampai di mana tuh akseptasi masyarakat, penerimaan masyarakat mengenai program yang Anda gagas itu? Dari pertama kali sampai masuk hingga saat ini. Orang kalau kita ngukurnya nggak bisa ya, kita nggak tahu ngukurnya. Indikatornya cuman apa yang program pembinaan yang ada di sini
itu lebih banyak lagi mencakup. Karena apa? Contohnya kalau kita berpikir sendiri, misalnya bapak sendiri, kita bikin program pembinaan lah yang kira-kira bisa menampung orang. Di situ tuh butuh modal, butuh ruang, sendiri pun di kantong kita kumpulin jadi satu, nggak cukup. Kecuali orang-orang di luar sana mau support kita. Contohnya apa? Kita nggak usah ngomongin masyarakat lah. Masyarakat tuh susah kita nilai indikatornya. Kalau kita bisa lihat rating layangan putus, mungkin itu bisa. Sinetron itu. Oke, itu kelihatan. Tapi kalau dia nonton kita dan mau peduli sama kita, itu susah. Indikatornya begini. Apakah pemerintahan atau teman-temannya kementerian lah mau mendukung program yang kita lakukan? Coba sebutkan aja. Kalau emang dia mau mendukung, berarti bahasa kita yang kita keluarkan untuk orang, tolong dong bantu kita mau berubah, itu berhasil gitu. Itu dari situ aja ya, berarti masih 10% lah ya. Memang kadang-kadang yang mau bantu juga lihat lu udah bikin apa kan gitu, ya kan Pak. Contohnya apa lu bikin gitu, jadi nggak bisa dikaitkan perlu modal sama kegiatan apa hasil nyata dulu. Biasanya orang lihat hasil nyata dulu. Oh nyata ini Pak, pengembangannya baru butuh modal. Itu mungkin orang mau gitu. Ya kan? Tapi kalau lu bikin apa? Art space ya. Jadi lo gabungin antara lukis sama teater sama musik ya. Ya. Jadi daripada kita mikir bagaimana cara bikin orang itu untuk peduli dengan kita. Ya udahlah, kita mulai dari kita dulu nih. Kita mulai dari diri kita, kawan-kawan masing-masing. Apa sih yang kalian yang belum punya atau yang sudah punya bisa kita kembangin. Nah, dasar pemikiran itu. Saya punya cita-cita dulu sama kawan-kawan kalau ke depan ini semua tuh sudah era digital. Semua orang kerja di rumah, orang punya internet di rumah. Nggak ada lagi zaman warnet ya. Nggak ada zaman wartel, nggak ada. Semua di rumah, semua digital. Mau beli toko online, mau nonton YouTube di rumah. Nggak perlu nonton kecamatan kan. Kalau dulu kan masih ada kecamatan. Terus ya bayar pakai duit virtual. Iya. Nah, tapi kalau bagaimana kalau misalnya kawan-kawan warga binaan ini bisa belajar digital dengan dasarnya dulu, lukis. Dia melukis, turunannya jadi apa? Turunannya jadi animator. Karena animasi itu peluang bisnis. Peluang bisnis, kita yang ngomongin sederhana aja lah. Taruh animasi, kita bikin animasi, 1 menit, 2 menit kita taruh di YouTube. Anak-anak kita tuh pasti nonton diulang-ulang, biarpun nggak ngerti caranya. Nah kalau sudah begitu, kan YouTube kan ada fee-nya. Contohnya itu aja lah. Nah, anak tuh di dunia tuh banyak Pak. Kok jadi banyak? Emang banyak di Indonesia lah ya. Ya memang. Jadi mereka itu peluang. Mereka nggak kasih kita uang, tapi mereka kasih view gitu. Mereka kasih kita iklan. Itu aja. Cuman kita nggak berhasil. Beberapa sudah kita coba datengin kayak Erik Sukanti. Waktu itu juga pernah datang, saya ketemu sekolahnya animasi. Mereka tertarik. Tapi kembali lagi di sini kita tidak kuat ke arah sana untuk punya ide, gagasan bagaimana warga binaan yang ada di sini tuh saat keluar menjadi pribadi yang mandiri. Akhirnya dibuatlah ruang wadah ini menjadi warga binaan yang produktif dan outputnya lebih baik lagi dari sebelumnya. Makanya kita ini sekarang mau coba kolaborasi sama Mas Erik, bagaimana mengembangkan karya kita lebih baik lagi. Biarpun di dalam penjara harus berkembang juga sama seperti orang luar. Uangnya, keterbatasan lahan. Iya. Nah, sebenarnya sih Pak, kalau hemat saya itu nggak memerlukan lahan banyak. Cuma orang ini Pak, si pelukis ini Pak, yang animator ini kan. Jadi bikin semacam comic strip, nanti dianimasikan digital, ya kan? Nanti di kolaborasi dengan teater, dengan musik sebagai background, baru kita upload. Iya. Nah itu saya bilang,
Jadi ini mumpung saya di podcast nih, yang di luar sana, kalau emang mau peduli, saya ceritakan sebuah program. Di sini ada warga binaan, ada yang warga binaan tuh nggak tahu mau ngapain. Gitu. Kalau kalian kasih pendidikan 8 jam sehari di sini, dikerjakan 8 jam sehari bener-bener sama mereka. Di luar sana, sekolah animasi itu mahal. Iya. Kenapa saya tunjukkan sebuah program ini yang kalian malah minta bayaran? Itu kita minta tolong, kita minta dukungan. Itu yang sebenarnya berat, Pak. Akhirnya kita ngajukin ini, ya udah dengan full budget. Mereka berpikir bahwa ya udah sekalian dengan gurunya. Gurunya pun mahal, Pak. Jadi teman-teman, yang disampaikan oleh saudara Rangga ini secara nggak langsung pertama itu membuang stigma buat Iya. teman-teman yang udah masuk penjara, narapidana ataupun tahanan, membuang stigma buruknya itu terkait dengan penjaranya juga. Karena di sini ya kita benar-benar serius untuk berubah, membina teman-teman jadi lebih baik. Ini salah satu bukti warga binaan yang pengen berubah. Kalau dibahas tolak ukur, nih mungkin biar teman-teman tahu juga, tolak ukur yang paling kita gampang buat gambarkan itu mungkin dari share, viewer, subscribe dari channel-channel YouTube maupun marketplace yang lainnya lah. Itu nambah followernya. Secara nggak langsung teman-teman di luar tuh tahu kegiatan kami di sini seperti apa. Untuk sementara minimnya itu ya itu mungkin tolak ukur, Bu. Ya, syukur sih. Kalau emang dari pihak petugas bisa melihat tolak ukur itu, ya berarti apa yang kita lakukan ada efeknya gitu. Alhamdulillah. Makanya kan pembina di sini juga sering share, kita buat perbanyak konten segala macem lah. Minimal saudara-saudara di luar tuh tahu kalau nggak selamanya teman-teman yang udah masuk ke sini tuh dicap jelek. Itu emang cita-cita saya dari pertama sih. Gimana ya kawan-kawan ini, gak usah takut. Keluar kita udah siap. Gitu. Keluar kita udah punya sesuatu nih. Gak usah takut. Kadang yang bikin kita apa ya? Kita disebut mau jangan kasihani kita, tapi kita perlu emang dikasihani, Pak. Gitu. Perlu dikasihani. Kita hak sudah dirembut. Terus waktu sudah diambil. Masa iya keluar kita gak punya kesempatan apa-apa untuk mulai lagi hidup dari nol. Yang dapet tuh cercaan, yang dapet tuh kesulitan. Itu yang atau mungkin Pak, kalau misalnya ada di luar sana, di viewer kita ini yang punya, oh saya guru nih, saya punya usaha nih, tapi sebelum saya kasih kamu usaha, saya kasih kamu pelatihan dulu. Gitu. Kalian bisa komen, gitu, kasih tahu punya ini bisa loh, ini bagus loh. Yes, benar. Itu bisa kasih tahu ke kita, nanti biar petugas bisa nganalisa, oke, yaudah kapan bisa ini. Nah, itu sih yang sebenarnya kita butuhkan. Orang-orang seperti itu yang kita sebut yang pertama tuh orang peduli turun tangan. Gitu. Jadi orang yang punya kalian di luar sana tapi mau berbagi di sini. Keterbatasannya kita sebagai manusia, Bapak, Pak Edi yang hidup 1000 tahun, saya yang masih muda remaja ini nggak bisa ngasih pelatihan. Itu kan saya nggak jago juga, Pak. Gitu. Emang digital ini wadahnya kita buat ngasih tahu ke orang gitu. Kalau emang keahlian lain kayak tukang segala macam, ya sebenarnya nggak perlu digital. Tapi kenapa kita perlu digital? Bahwa kita semua nggak nutup mata. Komputer itu pinter, Pak. Setengah-setengah pinter sama kita gitu. Banyak hal yang bisa dilakukan. Orang yang mengenal komputer itu punya keahlian lebih. Bisa digunakan atau bisa dipakai lah di kantor sebagai apa gitu. Banyak fungsi. Yang nggak bisa komputer di kantor paling jadi OB gitu, Pak. Punya komputer, bisa komputer jadi admin. Itu kecilnya.
Kalau dia mengerti lebih komputer lagi, dia naik lagi ke desain. Contohnya kita punya kawan-kawan multimedia gitu kan. Kita bisa desain, kita bisa video, kita bisa 3D. Mereka mengembangkannya dari komputer itu, belajar belajar ini, bikin desain ini, bikin desain konten, bikin desain itu hebatnya orang yang punya kemampuan untuk komputer. Nah, itu yang saya pengen sebenarnya kawan-kawan warga ini udah keluar, sebelum keluar nih kita bikin program pendidikan yang ke era digital, tapi tentunya menggunakan komputer. Entah nggak usah animasi lah, apaan aja gitu. Mereka butuh. Semua orang pakai komputer, Pak. Digital tuh artinya yang namanya digital keluarnya lewat komputer. Kalau dulunya copet, ya kenalin komputer, mereka nggak nyopet lagi, Pak. Mereka nyolong komputer. Gitu. Serius banget tuh dia. Iya. Enggak, dia punya keahlian yang muda gitu. Iya. Yang bisa pakai. Kamu kalau ke kantor kerja, kamu keahliannya apa? Masa kita jawab, Pak, saya keahliannya nyopet. Masa gitu, Pak? Saya bisa komputer. Oh, bisa komputer. Ya udah. Gitu. Cuma ngomong bisa komputer, padahal cuma ketik-ketik, buka kalkulator, buka Word, buka PowerPoint, selesai. Kali selebihnya dari itu. Ngapus file aja dia nggak bisa gitu. Tapi dia bisa gunain itu, kepake dia. Konkretnya lah ketika ada orang punya keahlian tukang, kita deskripsikan di dalam sebuah produk digital gitu ya. Produk digital. Itu Pak. Jadi contohnya lah kalau bagaimana bikin tempe, racikannya berapa segala macam, di digitalizing, diprogramkan. Itu yang kita masukin di YouTube kita. Ya. Sebenarnya ada juga sudah yang cara di YouTube juga. Tapi saya sih lebih bagusnya begini. Kita ini universitas banyak di Jakarta gitu. Kenapa nggak didirikan sekolah di sini? Gitu. Jadi itu bantuan investor yang mau invest di bidang device kayak gitu ya, peripheral kayak gitu, sehingga kita bisa konkret memproduksinya jadi produk digital. Oh iya. Gitu kan maksudnya? Betul, bisa Bang. Iya, pinter. Sejak kapan lu sih panggil bule? Sejak saya kecil, Pak. Hah? Saya emang gini ya, dari kayak orang Belanda gitu. Oh, kelihatan kayak putihnya doang, gimana? Putih, Good Morgen. Iya. Emang ada turunan Belanda? Nggak ada, Pak. Aduh. Keturunan asli Asli Bandung saya. Bandung. Oh, Aril dong. Kalau kecapean lo kayak kepiting rebus, Pak. Merah. Merah. Yang sedangkan kan bule ini kan mau pulang. Semua mau pulang, Pak. Iya, maksudnya dalam waktu dekat. Iya, saya mau tergantung bapaknya aja lah. Pulang. Nah, ini kan dalam waktu dekat sekiranya saudara bule ini kan pulang. Planning apa yang sekiranya nanti di luar ataupun target terakhir di sini yang akan bisa dibawa keluar? Untuk saudara bule, kesan pesannya juga boleh disampaikan. Oke. Jadi cita-cita pertama saya sampai sekarang tuh sebenarnya belum terpenuhi. Jadi belum tercapai. Karena ada satu yang terputus nih. Kita itu tidak bisa bangkit sendiri. Itu intinya. Tidak bisa bekerja sendiri. Nah, makanya cita-cita saya ke depan bagaimana coba Yayasan Jira ini bisa bekerja sama dengan Jakarta untuk sama-sama bagaimana mensolusikan warga yang ada di sini sudah selesai dari sini dia bisa bekerja, bukan malah tidak tahu harus gimana. Kita semua harus peduli. Jakarta pun harus peduli. Kalau ini ada potensial di sini. Kalau misalnya kawan-kawan di sini keluar, ini bagaimana? Kalau kita nggak punya lapangan pekerjaannya, ya mereka kembali lagi. Cita-citanya akan coba gimana kawan-kawan warga di sini sudah siap secara diri mental, diri kalian semua keluar. Orang mau menganggap kita residivis terserah. Nice. Tapi saya punya gini loh. Gitu. Saya bisa ini. Gitu. Itu cita-cita saya.
Makanya banyak program masih kayak animasi belum terjadi. Ya masih banyak sih Pak. Kedepannya ya lah. Iya. Karena waktu itu nggak bisa kembali. Waktu itu buat saya di sini kayaknya kalau saya pribadi ya, saya butuh lebih dari 100 tahun buat ada di sini biar bisa menghasilkan sesuatu yang berguna buat Oh gampang kawan-kawan. itu. MAP aja. Tapi ya waktu saya biarpun lama ini sedikit sekali dan hanya secerca karena keterbatasan itu, Ya. keterbatasan yang kita punya dan kurangnya dukungan. Ya, Iya. jadi karena waktunya nggak cukup, karena kan kita sekolah aja lama banget gitu ya Pak. Sekolah lama, mungkin juga pembelajaran apa yang dikasih dari kita ke kawan-kawan nggak juga semuanya masuk. Akhirnya ada sebuah ide dan konsep yang muncul dan sekarang sudah berjalan bahwa kita dan Mimiat itu ngebangun sebuah divisi yang sama kayak divisi luar, namanya HRD, ya, Human Resource Development. Apa sih itu gunanya? Kok ada di penjara tuh ada HRD gitu? Kita tuh pengen nyisipin ke orang-orang. Nih si A, dia sudah ikut program pembinaan. Ini ada indikator perhitungannya. Ini ada kedisiplinannya dia selama di sini. Ini ada penilaiannya dia selama di sini. Jadi mereka tuh bawa gitu. Nih, saya di penjara, iya. Tapi ini saya dinilai baik sama mereka. Gitu. Dan itu harapan HRD itu berkembang bukan cuma dari kawan-kawan kita. Di luar sana banyak HRD yang kompeten. Kenapa tidak berbagi dan sharing ke kita? Bagaimana sih bisa menyaring orang-orang yang potensial, lalu diberi pelatihan, lalu setelah disaring disebarkan. Kenapa kita tidak bisa jadi seperti itu? Ini banyak sumber daya manusia. Kalian butuh apa? Butuh apa misalnya? Marketing. Udah ayo kita ambil satu orang, kita ajari marketing. Seminggu jadi dia Pak. Ya kan? Ya nggak apa-apa cerah gaji mereka. Tapi yang penting keluar di sini dia kerja. Itu aja. Nah, jadi itu, cita-cita masih banyak dan masih berjalan. Insya Allah ke depan saya dengan yayasan terus ngembangin apa yang ada, terus kerjasama dengan kawan-kawan yang belum tercapai, saya coba wujudkan. Ya, jadi seolah-olah bule ini betah di sini tapi betah itu maksudnya ingin berbuat sesuatu cuma nggak punya waktu banyak. Tapi Ya. kan tetap pulang harus tetap pulang. Iya. Ya kan? Nah, ini kan ya bukan berarti kalau sudah pulang lepas tangan bisa juga dari luar kan nanti. Betul, Ya. betul. Tapi nggak ada yang berpikir pengen bebas lalu mengasah diri itu kurang banyak yang berpikir begitu Pak. Sambil saya nanti bebas saya mengasah diri supaya tajam gitu ya. Ya. Nah, dengan adanya BIM Giat, pembinaan, kegiatan dan yang lain di Lapas Rutan itu salah satu ya untuk ngebuang stigma itu. Kalau teman-teman di sini tahanan ataupun narapidana bahkan penjaranya sendiri itu bisa mencetak yang sebelumnya bermasalah dengan hukum kembali ke masyarakat lebih baik. Saya sih yakin Pak, karena Bapak lihat kan ini tempe kan, ini kan produksi sini Pak. Ya, Ya kan? Ini mereka bisa bikin kok. Apa yang di luar bisa bikin. Nggak semuanya orang bisa bikin keripik tempe, kita bisa. Ya kan? Kemudian ada kaos-kaos sablon juga. ya. Lumayan lukisan dan muk ini juga kan. Bukan sesuatu yang aneh nih bisa dibikin kok. Ya, ini made in Bui. Bui ya. Iya, benar ini made in Bui. Kopinya juga di sini kita bikin sendiri. Ya, ada kopi juga iya. Dan itu bisa didapatkan di Tokped atau di website bimgiat.com atau juga di GoFood ya. Ada GoFood juga ada. kopi. Untuk Ya, jadi kopi di GoFood ada. jadi bukan sesuatu yang aneh kalau kita sudah bisa berproduksi, itu bisa gitu. Kalau dibilang kualitas bisa. Cuman harapan bule tadi bahwa nantinya orang akan punya kualitas yang minimal rata-rata bisa, itu yang masih belum. Memang butuh waktu panjang. Ya, saya kira ini pertama ya kita mengasah diri, terus yang kedua
penerimaan di masyarakat juga makin besar mestinya. Ya. Ya Pak ya. Jadi kita harapkan sih sebenarnya jangan sampai kita sudah menciptakan itu tapi di luar masih aja nggak percaya, ya kan? Itu yang mesti kita ubah pelan-pelan. Terutama nih buat para alumni nanti dari sini, boleh lah, dan yang lain-lain alumni Ruci, tolong ya sampaikan kepada teman-teman di luar bahwa alumni Ruci itu bukan barang yang nggak berguna, bisa mereka bisa semua. Ya keahlian yang mereka dapat dulu di sini itu bukan kaleng-kaleng, bisa gitu. Ya jadi tentu bisa dimulai di search dari sekarang siapa aja nih alumni Ruci yang bisa kerja ini A B C D itu bisa gitu. Nah, kita tugaskan nanti bule bisa menjadi duta Ruci untuk ya kan? Para warga binaan. Iya, duta Ruci untuk alumni yang mencari kerja di luar. Yes, Ya. nah untuk alumni ya. Saya Nih di terakhir mungkin Pedi ya, Ya, yang saya pengen tanyakan lah Ya. kepada saudara Bule nih. Kebetulan mau pulang ya kan. Masa tahanannya akan selesai di sini. Tadi udah sekilas punya ancang-ancang ketika di luar masih ingin membantu teman-teman di sini ketika di luar bisa kerja lah. Insya Allah. Punya keahliannya bisa dipakai di luar. Nah, kesannya selama saudara Bule di BIMGIAT terutama gitu kan, ataupun setelah masuk BUI, kesannya apa? Sama pesan buat teman-teman di sini maupun teman-teman di luar. Monggo disampaikan. Kesannya selama di sini ya, waktu itu nggak bisa balik gitu. Waktu itu nggak bisa kita beli lagi ulang. Jadi apa yang kita lakukan sekarang gunakan secara maksimal untuk perbuatan baik. Jangan lakukan untuk perbuatan buruk, karena apapun yang buruk itu yang ada di ujung kita cuma nyesalin aja. Karena apa yang udah sesalin itu nggak bisa balik lagi. Buat apa? Jadi waktu yang digunakan tolong dipergunakan dengan baik. Apa yang baik itu tentu kedepannya ada masa depannya yang baik buat dari perbuatan itu. Di akhir sesi, ini kayaknya sudah cukup panjang kita berbincang-bincang dengan Rangga Rockstar. Rockstar apa Okstar? Rangga Okstar. Okstar, oh bukan Rockstar ya? Iya. Oke, terima kasih saudara Bule. Ya, semoga menginspirasi saya ya Pak. Jadi mudah-mudahan saya itu nggak bisa motivasi, tapi semoga aja menjadi inspirasi buat kawan-kawan. Amin. Ya. Gimana Fedi? Ada yang Ya. mau ditambahkan lagi? Ya saya kira cari contoh yang baik bahwa tidak ada kata terlambat untuk belajar dan tidak ada kata berhenti untuk mengasah diri. Belajar dan belajar. Selesai sudah podcast kita di Suara di Balik Jeruji. Mohon dukungannya dengan cara subscribe, komen, like, dan share konten-konten kami di channel BIMGIAT Rutan Kelas 1 Cipinang. Boleh juga kalau mau lihat-lihat produk, bahkan beli, ada di marketplace kami di Tokopedia, ataupun bisa langsung ke website BIMGIAT Rutan Cipinang. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima gaji. Iya. Terima gaji Pak Edi. Kita pakai lagi